Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamajaya Kurniawan, NIM belakang 130. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 dari Sistem Informasi Manajemen yang berjudul menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penggunaan jaringan dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Jadi proses bisnis dengan memanfaatkan penggunaan jaringan dan penggunaan komputer. E-commerce memungkinkan adanya interaksi bisnis ke bisnis dan bisnis ke konsumen menggunakan jaringan komunikasi dan antar komputer ke komputer. E-commerce di luar batas perusahaan. Bisnis ke konsumen B2C merupakan transaksi yang terjadi antara bisnis dan konsumen akhir. Jadi transaksi antar rantai bisnis ke konsumen akhir seperti toko eceran ke konsumen. Kedua, bisnis to bisnis B2B merupakan transaksi antar bisnis tetapi tidak ada konsumen akhir, yaitu rantai bisnisnya tidak sampai ke konsumen akhir. Contohnya produsen ke distributor. Manfaat yang diharapkan dari e-commerce: perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Kemudian perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Kemudian peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Jadi yang diharapkan dari e-commerce itu bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang sebelumnya harus dilebih baikkan dan memperbaiki hubungan dari pemasok dan komunitas keuangan sehingga dapat menambahkan hasil, meningkatkan hasil ekonomis. Kendala-kendala yang mungkin ada di e-commerce yaitu biaya tinggi, kemudian kekhawatiran akan masalah keamanan, serta peranti lunak yang belum mapan dan belum tersedia. E-commerce memiliki biaya yang cukup tinggi untuk digunakan. Kemudian ada juga masalah keamanan karena e-commerce adalah sifatnya digital, maka bisa saja diretas. Bisa juga peranti lunak perusahaan belum bisa menerima e-commerce yang ada di zaman sekarang, belum bisa mencapai kemodernan atau belum tersedia. Intelijensi bisnis atau business intelligence merupakan aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Unsurnya ini seperti basis data eksternal database, dan mesin pencari atau search engine. Basis data eksternal itu perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri karena sudah ada web di internet yang menyediakan basis data komersial yang mencakup berbagai subjek. Contohnya itu seperti LexisNexis.com. LexisNexis.com menyediakan informasi seperti informasi hukum, keuangan, dan pemerintah dari berbagai sumber. Mesin pencari itu adalah suatu program komputer khusus yang didesain untuk menelusuri sebuah kata atau kalimat. Kemudian kata atau kalimat itu akan dijadikan kata kunci untuk mencari sampai ke berbagai sumber di web. Contoh mesin pencari adalah Google, Yahoo, dan Bing. Strategi e-commerce. Strategi yang paling disebut adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan data transmisi elektronik. Data ini biasa dinamakan sistem interorganisasional atau interorganisational system, disingkat IOS. Istilah yang sering digunakan untuk IOS adalah EDI atau Electronic Data Interchange, pertukaran data elektronik.
Manfaat dari iOS itu sendiri adalah dari efisiensi komparatif. Para sekutu dagang dapat memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan dengan biaya yang lebih rendah pada para pelanggannya. Kemudian kekuatan penawaran, kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Kekuatan diambil dari area dasar, yaitu fitur-fitur produk yang unik, menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian dan meningkatkan biaya perpindahan. Jadi manfaat iOS itu diharapkan untuk meningkatkan efisiensi agar biaya-biaya yang digunakan perusahaan bisa menurun dan bisa dapat memiliki hubungan yang lebih baik dengan para pemasok dan sekutu dagang. EDI dan extranet. Electronic Data Interchange atau EDI terdiri atas transmisi data komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Sedangkan extranet adalah cara lain untuk membuat iOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya terhubung ke internet. Pendekatan dan pengaruhnya. Pendekatan dari yang digunakan, mengapa digunakan untuk menggunakan iOS itu adalah nomor satunya adalah pendekatan proaktif, merangsang minat akan iOS dan mendorong partisipasi dalam jaringan. Jadi proaktif ini adalah orang yang akan mengajak orang atau mengajak perusahaan lain untuk menggunakan iOS. Sedangkan pendekatan reaktif adalah menerima atau menolak penawaran sponsor untuk menerapkan iOS. Reaktif itu adalah seperti yang menerima atau yang harus menyetujui untuk bisa menerapkan iOS. Faktor yang menentukan pengambilan langkah pendekatan yaitu tekanan kompetitif, penggunaan kekuasaan, kebutuhan internal, dan dukungan manajemen puncak. Jadi penggunaan iOS itu karena tekanan dari pesaing, kemudian ada juga kebutuhan internal yang dibutuhkan hanya bisa untuk menggunakan iOS, dan juga ada dukungan dari manajemen puncak untuk menggunakan iOS, sehingga bisa menggunakan kekuasaan itu untuk bisa memiliki daya saing atau kekuatan untuk ke sekutu dagang. Jadi manfaat tidak langsung dari iOS itu adalah bisa meningkatkan kemampuan untuk bersaing, kemudian berkurangnya kesalahan, kemudian turunnya biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan bisa memperbaiki lingkungan para sekutu dagang atau pemasok. Strategi B2C, Business to Consumer E-commerce. Alasan terbentuknya strategi ini karena semakin banyaknya barang dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital. Dua, banyaknya pelanggan yang mulai melakukan pembelian melalui web. Produk-produk digital itu seperti film digital, musik digital. Kemudian produk-produk fisik itu seperti barang-barang yang tidak dapat dikonsumsi melalui web. Contohnya bisa saja online shop, toko online. Kesimpulannya adalah e-commerce atau perdagangan elektronik merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan,
pemasaran barang ataupun jasa dengan memanfaatkan sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer. Mampu menghubungkan pembeli dan penjual melalui sebuah situs yang cepat diakses dan mudah penggunaannya. Teknologi informasi mampu memberikan nilai tambah dalam efisiensi proses bisnis e-commerce. Sekian dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.